Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari tim debat Mahkamah Konstitusi Prodi Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya, Bagus Habibul Amin sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya, Yusuf Warijato Haritap sebagai pembicara kedua. dan di sebelah kiri saya, Sahrul Iswandi sebagai pembicara ketiga. kami dari tim Pro setuju dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang akan diterapkan di Indonesia. Karena apa? Indonesia memiliki banyak peraturan, berkisar sekitar 42.000 aturan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan gubernur, wali kota, dan bupati di daerah. 42.000 peraturan tersebut ada yang bertentangan, sehingga banyaknya peraturan tersebut dapat menghambat kinerja pemerintah dari regulasi yang ada di Indonesia. Untuk itu, pemerintah membuat seperangkat undang-undang tersendiri atau Omnibus Law, satu rancangan undang-undang yang bisa menyentuh 3 undang-undang dan secara paralel merevisi undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang pajak penghasilan, dan undang-undang pajak pertambahan nilai, yang gabungan kesemuanya berjumlah 7 poin penting. Citra idealitas perundangan masih jauh dari realitas. Melihat hal itu, harmonisasi dibutuhkan untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law juga dianggap sebagai solusi bagi bangsa Indonesia saat ini guna mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia, di mana Indonesia pada tahun 2030 nanti akan mengalami yang namanya bonus demografi. Sejatinya bonus demografi tersebut dapat menunjang kemajuan Indonesia dalam segi perekonomian, di mana penduduk yang berusia produktif untuk bekerja lebih banyak dari penduduk yang belum berusia produktif. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh pembicara kedua. Terima kasih. Definisi dari omnibus law dimulai dari kata omnibus. Kata omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semua. Di dalam Black Law Dictionary 9 edition Brand Again disebutkan omnibus relation to or dealing with numerous object or item at once including money thing or having various purpose. Di mana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus, termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata law, maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus sehingga bisa menjadi sederhana. Ada 3 hal yang fokus pemerintah, yakni perpajakan, undang-undang cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Tujuan Omnibus Law itu untuk menyederhanakan beberapa peraturan yang banyak tumpang tindih sehingga dapat mempermudah birokrasi dan kepastian hukum dalam suatu kebijakan. Tujuan lagi dari Omnibus Law ini antara lain menyeragamkan kebijakan pemerintah, adanya jaminan kepastian hukum, mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama, meningkatkannya hubungan koordinasi antara instansi, pengurusan perizinan lebih terpadu, efisiensi, dan efektif. Praktik Omnibus Law sudah digunakan oleh beberapa negara terbesar di dunia, termasuk Amerika. Peraturan payung yang dibuat oleh Amerika tersebut merupakan peraturan terbesar, yaitu Peraturan Transportation Equity Act for the 20th Century atau disingkat TIE 21, yaitu undang-undang pengganti dari Intermodal Salvage Transportation Efficiency Act atau ST. Hal-hal yang diatur di dalam TIE 21 ini mengenai jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit, dan program transportasi lain. Di dalam TIE 21 ini terdapat sekitar 9.012 section yang terdiri dari 9 bab. Di Indonesia, praktik Omnibus Law ini bisa dilihat dalam Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, Jonto Undang-Undang nomor 9 tahun 2017, Undang-Undang nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Omnibus Law pernah ditetapkan pada level TAP MPR RI, yaitu ketetapan MPR RI nomor 1 garing MPR garing 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Kedudukan Omnibus Law di sini terbentuk karena adanya peraturan perundang-undangan yang sesuai asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapat dikenali, asas perlakuan dan hukum yang sama, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.
Perincian asas sesuai dengan cita hukum Indonesia, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum, dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah berdasarkan sistem konstitusi. Undang-undang adalah ketaatan atas hukum yang diatur secara hierarkis. Hal tersebut dapat dipahami dalam teori jenjang hukum oleh Han Nawiaski. Norma yang berlaku di bawah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi yang disebut norma dasar. Susunan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Konsep hukum Indonesia dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang hanya menetapkan undang-undang sebagai yang tertinggi, tidak mengenal peraturan di atas undang-undang. Tetapi bila mengatur objek peraturan yang sama saja, mungkin tidak persoalan karena tidak menyentuh objek hukum lain. Omnibus Law dalam bentuk undang-undang bukan undang-undang pokok, tetapi undang-undang yang setara dengan undang-undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapuskan dengan membuat norma baru. Jadi kesimpulannya, kami dari tim Pro sangat setuju dengan adanya rancangan undang-undang Omnibus Law yang akan diterapkan di Indonesia. Karena apa? Rancangan undang-undang Omnibus Law ini meregulasi banyaknya undang-undang yang tumpang tindih di Indonesia, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi.